Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi di sini di bulan Ramadan, di bulan suci ini. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semua selalu diberi hal-hal baik yang menyertai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalian pasti sudah banyak mendengar berbagai kisah inspiratif yang telah diceritakan oleh teacher-teacher yang lain, oleh mamah-mamah maupun kakak-kakak. Teacher Fatia tidak mau kalah. Kali ini Teacher Fatia akan menceritakan sebuah kisah tentang salah satu tokoh Islam Nusantara yang tak kalah menginspirasi. Beliau adalah Muhammad Natsir. Siapa sih Muhammad Natsir? Dan mengapa beliau menjadi inspirator bagi kita semua? Mengapa Teacher Fatia membawakan kisah ini untuk kalian semua, ya kan? Oke, jadi Muhammad Natsir adalah sosok intelektual, pejuang, negarawan, politikus, dan tokoh Islam yang ada di Indonesia. Beliau lahir di Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada hari Jumat 17 Jumadil Akhir 1326 Hijriah. Muhammad Natsir begitu akrab dengan dunia intelektual dan juga keilmuan. Karena hal itu, beliau pernah menolak beberapa kesempatan yang diberikan kepada beliau. Kesempatan itu diantaranya yaitu, yang pertama beliau pernah menolak studi hukum, kemudian beliau juga pernah menolak studi ekonomi, beliau juga pernah menolak sebagai pegawai negeri sipil dengan gaji tertinggi. Karena apa? Karena beliau berhasil menyelesaikan studi AMS-nya dengan nilai tertinggi pula. Beliau tidak melanjutkan studinya karena beliau lebih tertarik terhadap perjuangan Islam pada masa itu. Teman-teman yang soleh dan soleha, meskipun demikian, Muhammad Natsir adalah seseorang yang haus akan ilmu dan tidak pernah berhenti belajar pada bidang-bidang yang diminatinya. Hal itu dibuktikan dengan upaya beliau dalam mendirikan salah satu lembaga pendidikan yang masih berdiri sampai saat ini. Lembaga pendidikan itu adalah Universitas Islam. Tidak berhenti sampai di situ, teman-teman. Muhammad Natsir juga berjasa dalam menyelamatkan persatuan NKRI yang dulu masih porak-poranda. Karena hal itu, Muhammad Natsir diangkat sebagai Perdana Menteri pertama yang ada di Indonesia. Beliau juga aktif dalam menyatukan negara-negara bagian yang ada di sekitar Indonesia. Muhammad Natsir selalu haus akan ilmu. Beliau tidak pernah berhenti belajar. Dan keberhasilannya apakah hanya sekedar itu? Tidak. Ternyata masih ada beberapa keberhasilan lagi. Beliau juga aktif menulis di berbagai media. Dan setelah selesai melanjutkan studinya, beliau menguasai sejarah, filsafat, dan juga beliau menguasai kebudayaan-kebudayaan barat. Hingga pada akhirnya beliau mampu menuliskan lebih dari 52 judul buku yang beliau tulis sejak tahun 1930. Teman-teman yang soleh dan soleha, begitulah sosok Muhammad Natsir di mata dunia. Beliau adalah sosok yang sangat disegani, baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui karir politiknya, melalui ilmunya, melalui wawasannya, beliau mampu mengembangkan bidangnya dengan sangat baik. Hingga pada akhir masanya, Muhammad Natsir meninggal dunia, menghembuskan nafas terakhirnya pada 14 Sya'ban 1413 Hijriah. Akhir hidup beliau ini menggemparkan rakyat Indonesia. Bahkan selama berhari-hari, berita meninggalnya beliau menjadi berita utama yang tersorot oleh media cetak dan juga media-media elektronik lainnya. Oke, begitu teman-teman. Ayo semuanya, beberapa kisah inspiratif, salah satunya tentang Muhammad Natsir ini berhasil menginspirasi kita bahwa ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang terus-menerus kita gali pada akhirnya akan membawa kebaikan juga untuk diri kita. Demikian cerita singkat dari Teacher Fatia mengenai Muhammad Natsir. Selamat berbuka puasa dan sampai bertemu di kisah-kisah selanjutnya. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.